Halo, nama saya Dwika, NIM saya 20117035. Saya dari Universitas Teologi. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan berbasis Min and Kulturel di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Pendidikan berbasis Min di SD. Mind mapping atau penataan pemikiran merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajaran untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari atau merencanakan tugas baru. Metode pembelajaran mapping ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menerapkan metode pembelajaran, mind mapping ini merupakan salah satu sebuah sistem bagaimana cara belajar yang menyenangkan dan harus didapatkan paling awal oleh anak peserta didik di sekolah dasar. Apabila anak didik mau menghasilkan penggunaannya otaknya secara efektif dan efisien dalam aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Penggunaan mapping ini lebih menggunakan keterampilan, gagasan, nomor, logika, warna, atau ruang kesadaran dalam suatu cara unik yang kuat sehingga menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Pendidikan berbasis budaya di sekolah dasar. Pendidikan berbasis budaya merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis budaya lebih menekankan pada dua arus. Yang pertama, berangkat dari asumsi modernisme yang telah sampai pada titik kulminasme, sehingga cenderung membuat manusia untuk kembali lebih kepada hal-hal yang bersifat natural. Yang kedua tuh ada modernisasi sendiri yang menghendaki terciptanya demokrasi dalam segala dimensi kehidupan manusia. Konteks pendidikan berbasis budaya. Yang pertama, ada integrasi pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan adalah unsur fundamental alam pengembangan pendidikan secara utuh. Pendidikan yang baik tidak serta-merta hanya mengembangkan intelektualisasi, tetapi yang terpenting intelektualisasi yang berbudaya. Yang kedua, ada kebudayaan untuk pendidikan. Kebudayaan yang menjadi roh pendidikan adalah kebudayaan dalam tataran nilai. Kebudayaan tersebut bukanlah kebudayaan yang statis. Nilai-nilai budaya yang menjadi roh pendidikan merupakan nilai luhur yang telah hidup di masyarakat. Implementasi pendidikan berbasis budaya. Standar mutu pendidikan berbasis budaya mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik, dan standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan atau PP nomor 19 tahun 2005. Pengadilan pendidikan di lingkungan sekitar. Lingkungan alam sebagai sumber belajar. Konsep belajar memanfaatkan alam sekitar sekolah adalah mengamati fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia di dalam sebagai media belajar. Belajar melalui pengalaman dan fenomena alam akan membuat kemampuan berpikir anak semakin terangsang. Pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan sekitar tidak akan bermakna bagi peserta didik dan tidak dapat diperoleh peserta didik jika guru hanya bercerita di kelas, sementara wujud dan fenomenanya tidak nampak oleh peserta didik. Adapun lingkungan pondok pesantren sebagai sumber belajar matematika. Pembelajaran matematika sebagai dari kegiatan pembelajaran di madrasah masih menghadapi kendala. Mata pelajaran matematika dianggap hal yang tidak esensial di lembaga madrasah. Padahal kalau dipandang lebih mendalam, banyak sekali peranan matematika dalam syariah Islam, di antaranya sholat, zakat, haji, puasa, warisan, dan sebagainya.
Pengaitan pendidikan dengan pengalaman siswa. Pengertian pengalaman belajar menurut Tyler adalah sebagai berikut. Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pembelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang dia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu apa yang dia lakukan saat dia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Pengertian pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tingkat-tingkat media yang dilakukan dalam pengalaman pembelajaran. Yang pertama, ada pengalaman langsung, merupakan pengalaman yang diperoleh siswa sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Yang kedua, ada pengalaman tiruan, itu pengalaman diperoleh melalui benda. Yang ketiga, ada pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama atau peragaan. Yang keempat, ada pengalaman melalui demonstrasi. Itu teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Yang kelima, ada pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan suatu objek yang ingin dipelajari. Yang keenam, ada pengalaman melalui pameran. Yang ketujuh, pengalaman melalui televisi, pengalaman melalui gambar hidup dan film. Terus ada pengalaman melalui radio dan gambar. Pengalaman melalui media, ini sifatnya lebih abstrak. Terus ada pengalaman melalui lambang-lambang visual secara grafik, gambar, dan bagan. Dan yang terakhir, ada pengalaman melalui lambang verbal, merupakan pengalaman yang lebih sifatnya lebih abstrak. Teori dalam pengalaman pembelajaran. Ada teori ilmu jiwa daya, teori ilmu jiwa Gestalt, dan teori ilmu jiwa asosiasi. Cara menginternalisasikan pendidikan berbasis mind yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, ada dengan memberikan tugas kepada peserta didik dengan membuat suatu konsep materi dengan berkreasi bebas. Yang kedua, ada meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Yang ketiga, ada meminta peserta didik untuk belajar mengembangkan sebuah ide-ide yang luas. Cara menginternalisasikan peserta berbasis budaya yang ada di sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.